pagi tamu kita semua. Ya, selamat datang ya untuk datang ke lokasi saya untuk melakukan pemijatan. Dan jangan lupa 0813 Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Zulkifli Tanjung, ahli pijat Kota Padang, yang beralamat Jalan Ampang, Karangganting, depan Bimbel Afrakors, RT 03 07, Kelurahan Ampang, Kecamatan Keranji, Kota Padang. Ini siap melayani segala macam keluhan seperti stroke, saraf kejepit, kesilio, patah tulang, masuk angin, capek-capek dan pegalinu segala macam. Nah, hubungi 0813 7406 354. Lokasinya di depan Bimbel Afrakors. Jadi ini menangani keluhan saraf pinggang ya, Bro. Iya. Saraf di pinggang beliau habis jatuh ini ya. Beliau habis jatuh, jadi pinggangnya masih terasa linu, rasa nyeri. Nah, masih ada rasa nyeri, linu, dan terasa kram di bagian kaki. Ini kita lakukan untuk buang bekam ya, bekam kering dulu. Anak belum selesai. Dulunya kemari gini, Oh gitu. Jadi untuk bekam kering biar aktif sirkulasi darahnya ya. Jadi sekalian untuk perlancar penyumbatan yang ada di bagian tubuh, di bagian badan. Jadi lakukan untuk buangin dulu ya. Jadi ini fungsinya sangat banyak sekali ya. Fungsinya pertama memperlancar sirkulasi darah, meredakan segala macam penyakit seperti nyeri otot, nyeri pinggang, dan memecahkan gumpalan-gumpalan yang ada di dalam ini ya, dalam darah ya. Jadi manfaatnya sangat banyak ini ya. Ini bahan ini terbuat dari dari fiber dan tidak mudah pecah ya. Saya kos lagi. Kos dia punya. Jadi sehabis apa itu baras belum habis baru itu. habis baru Jauh. kan, iya. Ayo lari ringan. Ringan. Ayo enteng dia. Alhamdulillah ini testimoni dari beliau. Sudah habis pijat ya, habis turut jauh perubahannya ya. Sudah banyak perubahan karena
beliau merasakan sendiri. Jadi kalau untuk pijat itu kalau hanya sekali pijat langsung sembuh, itu memang nggak mungkin rasanya ya. Dia harus berulang ya, belum. Iya. Kalau langsung sekali bauri itu nggak apa, nggak peluang. Iya. Nah, sama ibaratnya makan ube. Ibaratnya kita makan obat ya, makan obat dianjurkan 3 kali sehari. Ternyata kita makan obat langsung apa namanya diambil sadanya dulu lah. Iya. Namanya dipupus adanya. Itu enggak apa, ada tuh drop adanya. Iya. Nah, jadi harus bertahap ya. Jadi tadi itu juga dia harus bertahap ya. Jadi nggak bisa langsung sembuh. Jadi kita bisa merasakan manfaat dari pemijatan ini jauh lebih berkurang dari ini ya, dari yang sakit ini. Sakitnya mengurangi rasa sakit dan enak langsung di badan ya Bu ya. Iya. Berapa umur gini ya nih? Umur Umur 60. 64 nih. 64 ya. Oke. Beliau udah berumur 64 tahun. Jadi siapa tuh? Terus merokok enggak? Kalau cewek tidak lewat situ ya. Ini untuk apa ya? Bekam kering ini sangat banyak manfaatnya. Iya. Oh, anak tu. Oh iya, masuk. Buka salah. Buka. Betul. Bisa kan masuk. Ada anak cucunya nih. Cucu kakek dia. Masuk lah. Iya, masuk. Dedeknya nak bawa. Iya. Dedek kembarnya. Dedek kembar. Oh, ini yang kembar. Dedek kembar. Oh. Iya. Nak bawa dedeknya, bang. Itu udah apa? Mau duduk. Ini oh adikku kembar. Iya, iya. Oh, dia kembar produksi. Oh, Sepasang ya kan? Ini 3 katanya. Teko kini topek dia di Oh iya. Ada teko seorang. Topek dia. Iya. Dia teko ada terang Iya. ke nomor 2 kok. Jadi mau teko berdua lah. Berarti itu nomor 2, nomor kadang umur berapa? 5 tahun kurang 3 bulan. Oh, 5 tahun kurang 3 bulan. Oh, berarti lah masuk TK. Alun ya, Pak? Alun lah ya. Cuma 6 tahunnya sih. Iya. Apalagi lagi ini lu dia kepala Iya. dia masuk TK lah. TK lu buka anak. Alah lo. Kalau buka kadang 2 kali seminggu. Iya. Kalau di Lampuang tuh 2 kali seminggu ya, Pak. Oh gitu. Nah, lama udah roh di Lampung berisiko. Serol boleh, Pak. Si Ramadan lah ya. Iya, selama lama wajah Iya. merantau ya, lama di kampung Marina. Tambah Lampuang. Hujan ameh di rantau orang, hujan batu di kampung Wak, hujan batu dena. Iya. Saya lagi juga batu. Iya belum. Iya. Nah itu bro, Iya lah. hujan ameh di rantau orang ni. Tetapnya kampung itu karena Iya. jadi halo Anas, Anas,
sedang mau uri Nas. Di rumah sedang mau uri, ada tamu. Iya, ya duduk lah sih kok. Sagan lo. Ayolah. Iya, 60 awak mah. Ya, yang baca di orang kampus Sunan itu nanti boleh apa gini ya? Dua lah. Ini Pak ah. Iya, mana siapa nama tadi? Si Dep. Gidep, ya. Banyak janjinya tadi mah jam-jamnya 10 hari. Aku ada semasa balik nanti tuh ada ya, entah perlu kan? Tiba yang mulainya. Iya. Halo. Waalaikumsalam. Boleh ya di rumah gini, tapi ya sedang ada pasien. Iya. Baduo. Iya. Bisa, tapi itu Lina mau nunggu itu ya. Iya, tentu sampai siap. Iya. Jadi. Iya. Di Jalan Ampang Karangganting RT 02. Pokoknya dari SPBU itu lewat dikit ya, itu ada Minangmar. Lewat Minangmar tuh dikit, ada 50 meter dari Minangmar tuh arah ke kanan, lihat itu ada Jalan Ampang Karangganting. Ya, dia bisa tembus ke UIN itu. Iya? Iya, betul. Iya. Deretan Minamar, itu arah lihat ke kanan ya. Lihat arah ke kanan itu kan ada simpangnya satu tuh. Iya. Oh, mobil masuk itu. Mobil Puso pun masuk tuh. Bisa dengan Bapak siapa nih? Bapak Genta. Oke. Saya kasih lokasi ya. Oke Pak Genta ya. Ya. Bentar dulu ah. Ya ke. Minta map lo ah. Saya kasih. Sorry guys, karena ini ada kesalahan teknik sedikit, karena ada telepon masuk, jadi tertunda sedikit ya, beberapa menit ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi pemijatan ini sebaiknya kita lakukan seminggu atau 2 minggu sekali ya, untuk mendapatkan hasil pemijatan ini. Biar biar dapat hasil yang baik,
biar kita lebih sehat ya. Jadi sebaiknya kita lakukan pemijatan ini seminggu atau 2 minggu sekali, minimal sebulan sekali ya. Nah, jadi pijat ini sangat banyak manfaatnya. Pertama, menambah daya tahan tubuh. Yang kedua, untuk ini ya, memperlancar sirkulasi darah. Dan ketiga, menghilangkan rasa rasa capek, rasa nyeri, dan rasa rasa linu, rasa nggak enak di bagian badan ya. Jadi ini sangat banyak manfaatnya. Jadi juga mencegah terjadinya varises ya. Jadi varises yang ada di tubuh kita, urat-urat yang tegang atau urat yang kaku, jadi akan kembali normal ya. Jadi ini juga ada efek sampingnya, habis urut itu ngantuk ya, Ampulu ya. Nah, itu efek samping dari pemijatan ini. Kenapa? Karena saraf-saraf sudah aktif semua, jadi badan kita perlu dia relaksasi, dia perlu harus dibawa istirahat minimal setengah jam atau 1 jam ya, 30 menit atau 60 menit itu udah pulih kembali ya. Jadi pemijatan ini sebaiknya dilakukan, kita kembalikan ya kepada istilahnya yang sesuai dengan apa kita ya dulu ya, keinginan kita ya, maksudnya cocok penanganannya untuk tubuh kita ya kan. Jadi kadang-kadang kan setiap orang melakukan pemijatan itu tidak sama cara dan teknik yang dilakukan. Ya tujuannya memang sama, tujuannya untuk penyembuhan, cuman caranya, jalannya berbeda-beda ya, Bro ya. Sama ibaratnya yang perlu pika basah gini nak, perlu dari apa? Aduh istilahnya dari Kolongadang, pika basah aja nak. Ambo dari Ampang, pika basah aja. Tujuannya pertemuannya di pasar kan. Ada orang tuh yang dari Lubuk Buayo, tujuannya ke pasar aja. Ada orang yang dari Bumi, tujuannya ke pasar aja. Jadi tujuannya itu satu tujuan itu sama, cuman berbeda-beda jalannya. Jadi tak ada salahnya kalau kita untuk melakukan pemijatan ini untuk merawat badan ya. Jadi karena kesehatan ini adalah aset ya, aset tubuh kita untuk dipakai lamu lah. Belum. Iya belum. Jadi kalau badan dipakai lamu, yo perlu di servis. Istilahnya kalau bahasa medisnya check up ya. Jadi kalau bahasa kampungnya diservis badan itu. Jadi kalau tiba di motor atau mobil, kita tune up namanya. Jadi perlu untuk penyegaran tubuh itu kita lakukan minimal 1 atau 2 minggu sekali ya, tergantung dengan suatu pekerjaan sibuk atau enggaknya ya. Pekerjaan kita terlalu banyak, jadi paling tidak ya itu kita lakukan sebulan sekali. Oke guys, kita lanjutkan di bagian kaki ya. Ini kaki adalah merupakan sumber daya tahan tubuh, menahan beban ya. Saya menahan beban berat yang ada di tubuh kita. Jadi di sini di kaki ini banyak urat-urat saraf yang istilahnya yang sangat berfungsi ya
untuk menahan beban tubuh atau menahan beban berat atau tahan tubuh kita, sama di bagian di sini ya, bagian jantung betis sering bermasalah dan sering orang mengatakan di sini asam urat katanya ya. Jadi asam urat ini di sini ada tanda-tanda ya. Jadi ada orang bilang asam urat tidak boleh diurut, yaitu kata orang ya. Tapi kalau kata saya boleh. Kenapa? Jadi asam urat itu di sini dia bersumber dari dari penyumbatan ya, atau dari faktor makanan yang kita makan. Jadi di sumber penyumbatan ini dia di sini di bagian tekuk ini ya. Setiap alunam 60. Nah, ini. Nah, jadi pemirsa, biar pemirsa lebih ini ya, lebih memahami ya maksud saya. Jadi di sini bagian lutut ini kan sering nih kalau orang mau sholat ya, mau bersila segala macam, mau beraktivitas tahlilan segala macam di sini. Jadi di sini apabila ada terasa benjolan ya, atau terasa bengkak, terasa semacam gumpal-gumpalan, nah, berarti di sini dia ada menyimpan semacam krista ya. Krista itulah yang kita pecahkan ya. Itu alasannya kalau saya tapi ya. Nah, jadi alasan krista ini kita penekanannya tidak boleh juga terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lembek, terlalu lunak ya. Jadi harus standar ya, standar sesuai dengan kemampuan daya tahan tubuh seseorang ya. Ya, bapak ini kan udah berumur 60-an nih. Nah, jadi kita lakukan pemijatan itu sesuai dengan standar umurnya. Kita lakukan pemijatan itu sesuai dengan kemampuan daya tahan tubuhnya. Jadi di sini krista ini kita lakukan untuk pemecahan di sini, baru dia keluar melalui urin ya, atau buang air kecil kita ya. Jadi habis kita urut itu ada berpengaruh ke urin kita. Jadi urin kita ini artinya dia nanti keluarnya kuning ya, kuning atau berbuih. Jadi apabila urin kita kuning atau dia berbuih, itu menandakan kita diserang gula darah ya. Jadi gula darah itu apabila kita terasa itu kita buang di di tanah, itu semut akan datang. Nah, itu apabila urin kita dikerubung semut atau dicicipi semut, berarti kita positif gula darahnya ada. Jadi itu apanya ya. Jadi kita kembalikan sini. Jadi teknik jadi taunya di sini asam urat itu tadi apabila kita sorong di sini ya, atau kita penekanan di sini, dia di sini akan muncul nih. Di sini pemirsa ya, di sini akan muncul urat tendon namanya, atau urat besar ya. Jadi urat besar ini dia akan muncul di sini. Tapi enggak beberapa detik atau 5 detik ya, nanti dia hilang kembali. Itu menandakan positif ya, asam urat. Jadi kata orang asam urat enggak boleh diurut. Itu kata orang dasarnya, dia tak punya dasar. Apa dasarnya? Apa alasannya gitu? Alasannya dia tak tahu. Itu alasannya, saya tanya alasannya apa? Saya tak tahu Pak. Itu kata orang. Nah, jadi kata orang katanya. Jadi kata orang tak boleh asam urat diurut. Kalau saya pribadi sudah saya banyak melakukan pemijatan asam urat ini. Alhamdulillah banyak perubahan. Bisa kita buktikan ya, positif asam urat apa enggaknya ya.
berapa tingginya asam urat seseorang itu bisa kita raba ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Bapak ini alhamdulillah asam uratnya sudah normal kembali. Jadi asam urat ini, tanda-tanda asam urat ini, apabila kita berdiri lama, ini kita nggak tahan lama ya berdiri ya. Ini daya tahan tubuh kita ini tergantung dipicu oleh krista yang ada di sini tadi. Jadi dibawa duduk, dibawa dilipat ya. Ini akan mengganggu ini ya, akan mengganggu kerja otot atau kerja yang di bagian engkel ya, di bagian engkel di sini. Nah, dia akan ada terasa penyumbatan di sini. Jadi beliau alhamdulillah asam urat beliau di sini udah normal ya. Nah, jadi waktu beliau tempoh hari pertama diurut, beliau juga merasakan kesakitan ya. Sekarang enggak lah yang dulu ya. Ini Udah jauh berkurang. Alhamdulillah, ini bukan apa ya, ini dari beliau sendiri yang mengatakan udah jauh berkurang selama beliau dalam penanganan pemijatan ini ya. Jadi pemijatan ini tergantung keyakinan kita masing-masing ya. Jadi saya juga tidak memaksakan seseorang harus urut dengan saya, enggak. Itu boleh anda rasakan sensasi pemijatan saya, atau bisa anda bandingkan dengan yang lain. Jadi saya ini bukan artinya untuk sebagai bahan perbandingan, enggak. Artinya anda bisa merasakan bagaimana teknik dan trik cara pemijatan ini kita lakukan sebaik-baiknya agar pasien lebih puas dan lebih nyaman dan merasakan sehat kembali. Oke pemirsa, jadi di sini kita juga ini ya, di bagian jempol kita lakukan untuk membunyikan tekukan yang ada di bagian jempol ya. Jadi penekanan ini sesuai dengan kemampuan daya tahan tubuh seseorang atau faktor umur ya, juga itu menyangkut. Jadi perlu kita ingat, makanya saya setiap melakukan pemijatan itu saya tanya umurnya dulu, ini umurnya berapa. Jadi penekanannya standarnya kita tahu ya, kekuatan daya tahan tubuh orang ini menahan kemampuannya cuma segini ya. Nah, itu bunyi belum? Lain bunyi. Artinya lain bunyi itu lain ada bunyinya kalau kita tekan ya. Jadi di sini kita angkat sedikit dulu. Angkat kaki. Enggak ikut dong. Penggunaan kaki. Tuh. Sip. Jadi di sini tujuannya kita dari tekuk sini ya, dari tekuk sini ke bawah ini udah kita lakukan pemijatan, tinggal di bagian sini. Ini tujuannya kita melakukan ini urat yang ada di antara tekukan ini ya, fungsinya untuk menguatkan saraf pinggang ya, dan mencegah terjadinya stroke. Jadi kita lakukan pemijatan di bagian pinggang. Itu ke pinggang punya itu. Ya, ini ke pinggang. Jadi ini urat pinggang ya. Kita lakukan beberapa menit ya. Boleh lama pun tidak ada masalah. Tergantung ini ya, tergantung waktu yang kita sediakan. Nah, gitu. Jadi untuk satu pasien kita sediakan waktu 60 menit ya. Itu udah termasuk standarisasi. Belum termasuk PPN ya.
penghasilan pajak negara belum masuk. itu itu hanya untuk pelaksanaan pemijatan ya. Nah, jadi saudara jangan nanti tuntut udah masuk PPN Pak, enggak. Belum masuk PPN. Nah, jadi ini urat saraf ini yang urat yang saya lakukan ini pemijatan ini urat pinggang ya, urat bagian pinggang di sini tujuannya untuk mengatasi stroke. Dan kita lakukan lagi di sini bagian kaki yang sebelah. Jadi di sini urat sarafnya cara kerjanya sama ya. Di sini. Jadi di sini terjadinya pengumpulan kumpulan kista itu tadi ya. Jadi itulah yang menghambat peredaran darah kita, terasa kaki itu nyeri, kaku, kram dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau saudara kalau ingin coba boleh dipijit dengan yang lain. Ya, jadi bagaimana rasanya pemijatan itu? Jadi nikmatilah pemijatan itu dengan rasa ya. Jadi kita di sini menggunakan rasa pemijatan dan juga melakukan pemijatan itu sesuai dengan faktor umur dan juga dengan daya tahan tubuh seseorang yang bisa menahan tekanan yang kita berikan pada seseorang. Jadi semua itu kembali kepada masing-masing atau kepada oknumnya. Jadi percaya atau tidak percaya itu terserah, itu kembali ke masing-masing orangnya ya. Jadi Tuhan berfirman, jadi kalau kita yakin itu mujizat akan datang. Tapi kalau kita tak yakin, mudarat akan tiba. Nah, kan gitu. Jadi lunak dulu. Jadi, meyakinkan diri seseorang itu tidak gampang. Jadi cobalah mulai dari ibda binafsih, artinya lakukanlah dengan secara pribadi dulu, ataukah dengan istilahnya dengan diri sendiri gitu. Oke, lunak dulu. Jadi Tuhan berfirman, Tuhan itu tidak akan merubah nasib seseorang apabila dia tidak akan merubah nasibnya. Jadi maksudnya gini, jadi kalau kita tidak coba merasakan, coba kita tidak pernah melakukan pemijatan ini, kita udah langsung mempunyai apa itu, buat candu aja, buat repot aja, buat ini aja. Nah, jadi ya, tergantung ya, itu terpulang kepada oknumnya masing-masing. Jadi janganlah memandang tukang pijit itu memandang sebelah mata ya. Terkadang orang yang memandang sebelah mata itu istilahnya orang yang tidak berpikir istilahnya untuk apa namanya istilahnya, dia selalu meremehkan orang lain. Jadi jangan menganggap remeh orang lain dan jangan kita merasa sombong ya, tidak boleh. Jadi ada juga saudara pemirsa yang tidak terangkat HP-nya karena saya sedang melakukan pemijatan. Beliau sibuk telepon, jadi saya kadang-kadang HP ini tidak terangkat ya. Jadi kadang-kadang mohon maaf pemirsa dimanapun berada ya. Kadang saya lagi, berarti kalau saya tidak mengangkat HP-nya berarti saya lagi sibuk. Jadi berpikiran positif aja ya.
positive thinking aja. Jangan kita berprasangka buruk pada seseorang. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Oke, pemirsa. Oke, kita teruskan. Coba merengnya apa? Iya iya iya. Oke oke. Terus. Oke. Nah, sudah. Jadi ini pinggul ya. Ya. Pemirsa, ini pinggul ini kita lakukan untuk apa ya? Untuk melakukan penekukan ya, biar stabil di sini. Guli-guli yang di sini, jadi ada imbang ya. Baru berdaru. Baru berdaru kan? Tak sampai kali baru. Sampai kali baru berdaru. Biasanya nak nemu yang berdaru. Nah, belum. Nah, celai. Nah, kan? Baru saya tetakkan oleh bunyi kan? Jadi kan nyeri lek, dia pasti mau bunyi. Jadi tanpa dia harus dikaren juga. Gitu. Jadi maksudnya pemirsa, jadi kalau untuk penekukan pinggang ini perlu relaksasi ya, perlu menstabilkan badan itu lemas. Jadi kita tak perlu melawan ya, melawan otot. Jadi otot ini apabila dilawan, dia akan terasa tegang dan kaku. Ya. Salam. Ya, masuk. Siapa ya? Siapa namanya? Genta kak. Oh, Genta ya, masuk Genta. Iya, iya. Ya, duduklah. Duduk dulu. Foto tak di mana kak? Boleh di Maselatan. Pokoknya di Katapil lah, tapi itu tuh. Oh, Itu di lapang tuh bisa aja. Ada lapang situ nampak kan? oh ke situ bisa. Lapang. Oh, lepas itu ada. Boleh, boleh tapi pinggir ini boleh. Ada garasi bang. Ah, Ada depan garasi itu. ini dipinggirkan aja itu. Nanti dia kan punya mobil juga. Ayah boleh boleh nggak apa-apa. Ya, tapi kasih geser ke depan biar Honda bisa masuk. Oh ya. Atau ke belakang pun boleh, ke depan boleh. Ke depan aja dikit aja. Biar Honda keluar mesin. Oke. Penting di sini kita lakukan ya untuk pemijatan. Ini tujuannya untuk stroke di bagian tangan ya. Nah, ini kita tekan di sini untuk titiknya di bagian stroke tangan sini. Jadi beliau ini pernah jatuh lebih kurang 6 bulan. Oh, lah 6 tahun. 6 tahun dan 6 bulan loh. Enggak 6 tahun. Jadi beliau ini udah jatuh 6 tahun yang lewat. Iya. Jadi beliau ini udah merasakan apa namanya di pinggang itu Iya. terasa nyeri ya, Iya. terasa nyeri dan kram di otak pinggang. Jadi tak ada salahnya kita melakukan pemijatan ini untuk demi kenyamanan tubuh kita ya, kenyamanan kesehatan kita lebih sehat dan apa. Ya itu tergantung ya pemirsa. Terkadang ada orang yang pengennya ke dokter spesialis, ya silahkan, tak ada masalah. Yang penting dimana kita terasa nyaman, terasa enak, terasa apa, nah, lakukanlah sesuai dengan keinginan kita atau kemampuan kita. Oke, duduk dulu. Yes. Jadi ini tujuan di bagian terapi kepala ya. Terapi kepala adalah sumber ini apa namanya, oksigen ya. Ini di kepala, kalau kita kekurangan oksigen, kita bisa merasakan demam, merasakan nyeri, dan juga termasuk penyumbatan di bagian kepala ya. Ini kepala ini
tidak sembarangan ya. Di sini harus kita tahu titik-titiknya, sumber sakitnya di mana. Jadi saraf-saraf yang ada di bagian kepala ini mesti kita hafal ya, struktur tubuh manusia atau struktur cara kerja kepala ini, di mana saraf-saraf itu bekerja, di mana penyumbatan yang ada di situ. Kita lakukan pemijitan di sana kan, di titik-titiknya. Ini tujuannya di bagian kuping. Bagian kuping ini tujuannya untuk stroke mulut ya. Nah, jadi lakukanlah pemijatan kuping ini, atau kita sendiri juga bisa di rumah lakukan 7 kali ke depan, 7 kali ke belakang. Jadi untuk mengatasi stroke bagian mulut ya, itu termasuk ya. Halo, halo. Aku sedang mau di rumah, sudah ada pasien. Rami Jo? Ah, Rami Jo? batigo gini ya. Tapi cie tetap. Paling kosong duka lape-lape dulu lah, seng. Nah, ini. Ah, ya oke. Ya. Jo. Ya. Jadi untuk melakukan pemijatan di bagian saraf kepala, kita mesti tahu ya di mana titik-titik sarafnya yang sakit, di mana titik-titik yang tersumbat. Jadi kita lakukan pemijatan ini betul-betul tahu ya, artinya tahu sumber-sumber yang sakit, kita lakukan pemijatan itu. Jadi hasilnya akan lebih terasa gitu ya, lebih bermanfaat dan lebih bisa jadi di sini tujuannya ini untuk merelaksasikan di bagian kepala, untuk menghilangkan pusing, rasa demam, rasa capek, untuk berpikir ya. Di sini otak belakang ini memang tersusun rapi di sini untuk menyimpan segala data yang ada, atau memori ya, memori penyimpanan di sini ya. Jadi di sini adalah kecil. Ini yang belum enak saja. Ya, Waalaikumsalam, masuknya. Ah, itu. Nambah belum. Nah, itu. Jadi kalau apabila dilawan di bagian tekuk kepala, jadi kepala akan terasa pegal, linu, dan kita ya Pak. Jadi Bapak ini sudah merasakan manfaat dari pemijatan ini. Alhamdulillah beliau sudah dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah sebelum oke. Pak Indonesia Siro bro. Oke. Kilam.